Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Sony Apandi. Dan saya Iksan Wijaya. Saya Ramal Kuryan Abdurrahman. Saya Sodi Prasetyo. Kami dari kelompok 3 sejarah musik akan mempresentasikan materi dari ujian akhir semester, yaitu English musik. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Rama. Dipersilakan. Baik, materi pertama akan saya sampaikan. Pada abad ke-15, Inggris dan Burgundi memainkan peran penting dalam perkembangan musik. Guillaume Dufay adalah seorang komposer terkemuka pada masa itu. Dia menulis motet isoritmik yang disebut Nuper Rosarum Flores untuk upacara pentahbisan kubah Katedral Santa Maria del Fiore di Florence pada tahun 1436. Motet ini menggunakan Foxbordone, di mana bait-bait bernomor genap dinyanyikan secara polifonik, sementara bait-bait lainnya dinyanyikan dengan nada biasa. Selain itu, Dufay juga menulis pengaturan polifonik dari himne Christi Redemptor Omnium. Dia menggunakan teknik memprafasekan nyanyian dalam nyanyian dan hanya bait-bait bernomor genap yang dinyanyikan secara polifonik, bergantian dengan bait-bait lainnya dengan nada biasa. Komposer pada masa itu juga kadang-kadang menulis motet isoritmik untuk upacara publik yang khidmat. Motet Nuper Rosarum Flores karya Dufay yang ditampilkan pada tahun 1436 pada peresmian kubah Megah Filippo Brunelleschi untuk Katedral Santa Maria del Fiore di Florence merupakan karya yang luar biasa. Dufay menggunakan 2 tenor isoritmik dalam motet tersebut yang didasarkan pada nyanyian Sarne, mungkin sebagai referensi terhadap penggunaan 2 lemari besi oleh Brunelleschi untuk menopang kubah. Selama melayani di Kapel Paus Eugenius, Dufay menulis motet lain seperti Supremum es Mortalibus Bonum pada tahun 1433. Motet ini ditulis untuk memperingati pertemuan Paus Eugenius dengan Raja Sigismund dari Hongaria, kaisar terpilih Kekaisaran Romawi Suci. Motet tersebut menggunakan berbagai teknik, termasuk isoritmik, Foxbordone, dan tandingan bebas dalam kombinasi yang kontras. Secara keseluruhan, karya-karya Dufay menunjukkan eksplorasi dan penggabungan gaya musik yang berbeda dalam sebuah konteks seremonial dan kenegaraan yang penting pada masa itu. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, komposer di Eropa menulis pengaturan polifonik untuk teks Mass Ordinary dalam jumlah yang meningkat. Pada awalnya, bagian-bagian ordinary biasanya disusun secara terpisah, tetapi pada abad ke-15 menjadi praktik umum bagi para komposer, terutama komposer Inggris seperti Dunstable dan Lionel Power, untuk mengatur seluruh ordinary sebagai satu kesatuan yang koheren dalam sebuah siklus masa polifonik. Awalnya, para komposer menghubungkan hanya 2 bagian, seperti Gloria dan Credo, atau Sanctus dan Agnus Dei, dengan menggunakan elemen musik yang serupa atau pusat modal yang sama. Secara bertahap, mereka mulai memasukkan seluruh kelima item utama dari ordinary, yaitu Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, dan Agnus Dei, dalam sebuah karya yang disebut siklus masa polifonik atau masa. Bagian-bagian ordinary ini tersebar di seluruh liturgi misa dengan nyanyian lain di antara mereka. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Iksan. Dipersilakan. Materi kedua akan saya lanjutkan, menghubungkan bagian-bagian ordinary ini melalui polifoni yang mengesankan, memberikan bentuk musik yang koheren ke seluruh kebaktian, cocok untuk acara-acara penting. Pada abad ke-13, Kleinchant untuk setiap bagian ordinary kecuali Credo sudah dikelompokkan menjadi siklus. Namun, siklus tersebut belum benar-benar terkait dengan musik. Pada abad ke-15, para komposer mulai menciptakan cara yang berbeda untuk menghubungkan bagian-bagian terpisah dari sebuah masa. Dalam konteks liturgi,
yang umumnya dinyanyikan dengan pelancong. Koheran stiliska diperoleh dengan menyusun kelima bagian ordinari dalam gaya sarne umum, baik dengan menyusun secara bebas, menggunakan nyanyian yang difrasekan dengan suara tinggi, atau dengan menggunakan cantus firmus dalam tenor. Masa yang menggunakan nyanyian yang ada untuk setiap bagian, misalnya Kairi pada nyanyian Kairi, memberikan koherensi karena melodi yang dipinjam sesuai dengan liturgi. Meskipun tidak terkait secara musikal, masa ini disebut masa plainsong. Banyak masa biasa, termasuk karya Macau, ditulis untuk dinyanyikan dalam misa wanita yang didedikasikan untuk perawan Maria. Para komposer juga menciptakan koneksi musikal yang lebih jelas dengan menggunakan moto masa, yaitu bahan tematik sarne dalam semua bagian masa. Strategi umum yang digunakan pada awal abad ke-15 adalah memulai setiap gerakan dengan motif sarne melodi dalam salah satu atau semua suara. Masa yang menggunakan motif kepala seperti itu sebagai penghubung utama disebut masa moto. Pada abad ke-15, motif kepala digunakan dalam kombinasi dengan atau kadang-kadang digantikan oleh cara lain untuk menghubungkan gerakan sebuah masa, yaitu dengan membangun setiap gerakan di sekitar cantus firmus atau tenor sarna. Masa jenis ini dikenal sebagai masa cantus firmus atau masa tenor. Praktik ini awalnya dikembangkan oleh komposer Inggris, tetapi segera diadopsi di seluruh benua Eropa dan menjadi jenis masa dominan pada paruh kedua abad ke-15. Dengan motet isoritmik, jika melodi cantus firmus adalah nyanyian, ritme diterapkan padanya. Jika melodi yang dipinjam adalah lagu sekuler, ritme asli lagu tersebut biasanya dipertahankan, meskipun dapat dimodifikasi dalam hubungan dengan suara lain. Beberapa komposer menggunakan tenor polifonik dari chanson, dan dalam hal ini mereka sering meminjam beberapa elemen dari suara lain juga. Jenis masa seperti itu kadang-kadang disebut masa cantus firmus diminution karena meniru lebih dari satu sumber suara. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya disampaikan oleh saudara Yosua. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Masa biasanya diberi nama berdasarkan melodi yang dipinjam. Salah satu melodi yang sering digunakan adalah Elhom Arm, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut Pria Bersenjata, sebuah lagu populer pada abad ke-15. Banyak komposer terkenal selama lebih dari satu abad, termasuk Dufay, Ockeghem, Josquin, dan Palestrina, menulis setidaknya satu misa Elhom Arm, menunjukkan bahwa menulis misa berdasarkan cantus firmus ini menjadi tradisi yang dihormati. Mungkin berfungsi sebagai suatu tantangan atau ujian bagi komposer. Pada awalnya, masa cantus firmus terdiri dari 3 suara dengan melodi pinjaman ditempatkan di tenor. Namun kebutuhan akan suara rendah sebagai fondasi harmonis menghasilkan kendala dalam komposisi. Solusinya adalah dengan menambah suara keempat di bawah tenor. Inovasi ini diperkenalkan oleh komposer Inggris dalam misa keempat bahwa namun kebutuhan akan suara rendah sebagai fondasi harmonis menghasilkan kendala dalam komposisi. Solusinya dengan menambahkan suara keempat di bawah tenor. Inovasi ini diperkenalkan oleh komposer Inggris dalam misa caput pada tahun 1440-an. Pendekatan ini segera diadopsi oleh komposer lain, menghasilkan tekstur 4 suara yang menyebabkan perubahan signifikan dalam musik. Suara di bawah tenor tersebut disebut kontratenor bassus atau bassus, sedangkan suara di atas tenor disebut kontratenor altus atau altus. Penggunaan tekstur 4 suara ini kemudian menyebar di masa cantus firmus dengan genre lain mengubah musik secara menyeluruh. Ya, pada abad ke-15 istilah-istilah seperti discantus superius dan sopran
digunakan untuk menyebut bagian tinggi dalam musik yang disebut juga cantus. Pada masa ini, 4 bagian suara yaitu cantus, tenor, kontratenor altus, kontratenor bassus menjadi standar dalam komposisi musik dan tetap digunakan hingga sekarang. Salah satu misa cantus firmus yang terkenal adalah misa Salves yang menggunakan nada sekuler sebagai kontra firmus. Dufay mungkin mengambil melodi baladaya sendiri, Selavis ai Pale sebagai cantus firmus dalam komposisinya. Masa-masa penting lainnya pada periode ini menggunakan cantus firmus dengan melisma panjang pada kata caput kepala. Pandangan teologis tentang Yesus yang merupakan meremukan kepala setan yang sering digambarkan sebagai naga atau ular menjadi tema terkait dengan pemilihan cantus firmus dalam masa-masa tersebut. Pada masa tersebut, berbagai kota Inggris, Prancis, dan dataran rendah dan tradisi gereja yang melibatkan patung atau spanduk naga sebagai simbol kejahatan yang dikalahkan oleh Yesus. Misal caput pertama mungkin disusun oleh orang Inggris seperti Dunstable, dikaitkan dengan perayaan kenaikan dan mungkin ditunjukkan untuk digunakan dalam misa kenaikan terkait dengan tradisi tersebut. Melisma dalam komposisi ini diambil dari nyanyian Inggris yang merujuk pada peristiwa Kamis Putih sebelum Paskah, di mana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Penggunaan nyanyian ini sebagai sumber melodi memadukan gagasan Yesus dan menghancurkan kepala naga atau caput dengan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kebangkitannya dan pembasuhan dosa secara simbolis. Game dan Obrecht menulis misa caput mereka dengan tujuan menciptakan komposisi yang sesuai dengan festival ini, bukan hanya meniru misa-misa sebelumnya. Dalam naskah manuskrip misa Game secara eksplisit terdapat koneksi dengan gambaran seorang prajurit melawan naga. Dalam misa caput Game, cantus firmus ditempatkan di rentengan suara tenor dengan interupsi untuk menekannya suatu oktav, menciptakan simbol musikal di mana Yesus menekan kepala naga. Penempatan cantus firmus di suara rendah untuk semua gerakan ini merupakan karakteristik unik dalam komposisi masa 4 suara. Dan di sini menciptakan simbol musik lainnya. Dalam komposisi cantus firmus, nada B sering digunakan dan Game secara konsisten menekan interval triton nada B di bassus dan F di suara yang lebih tinggi. Triton yang biasanya dihindari dianggap sebagai simbol kekacauan dalam musik karena dapat membingungkan penyanyi dan dianggap sebagai distorsi, dan interval seperlima atau membingungkan atau keempat yang sempurna. Penggunaan triton ini dalam masa Game melambangkan Kristus yang menginjak-injak iblis. Kain kafan suci yang diyakini sebagai kain kafan Yesus yang menjadi inspirasi untuk penggunaan cantus firmus dalam misa ini. Balada Dufay tentang wajah pucat dan penderitaan dipahami sebagai mengacu pada kematian Kristus di salib. Wajah pucat dan penderitaan dipahami sebagai mengacu pada kematian Yesus di salib, yang menjadikan balada ini cocok untuk digunakan sebagai dasar dalam misa atau ibadah untuk menghormati kain kafan. Penggunaan lagu sekuler oleh Dufay dalam misa ini
memulai tradisi penggunaan lagu-lagu sekuler sebagai dasar dalam komposisi misal selama itu abad berikutnya dengan makna simbolis yang serupa dalam pilihan lagu-lagu tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari English Music di kelompok 3 di bagian terakhir. Dalam misal Cellaves Eiffel, Dufay menggunakan metode motet isoritmik dalam skala yang lebih besar. Pola ritme dari melodi tenor balada dipertahankan dalam tenor massa dengan augmentasi. Cantus firmus terdengar 3 kali dalam Gloria dan Credo. Sementara dalam Kyrie, Sanctus, dan Agnus Dei, durasi setiap nada dari balada digandakan. Pada beberapa bagian, melodi balada diulang dengan penggandaan nilai nada asli. Penggunaan peminjaman dari berbagai suara menjadikan karya ini sebagai massa cantus firmus atau imitasi. Setiap suara memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Dengan superius dan kontratenor altus bergerak secara bertahap dengan lompatan diselingi, tenor sebagai suara struktural utama dan bassus kontratenor memberikan fondasi yang harmonis. Kontras dalam tekstur suara 2, 3, dan 4 memberikan variasi dalam karya ini. Massa cantus firmus berkembang dan tersebar luas pada abad ke-15 di Inggris dan Burgundi. Alasan mengapa massa cantus firmus menjadi populer adalah karena para komposer ingin menyatukan 5 gerakan massa menjadi satu kesatuan yang utuh, mirip dengan simfoni siklik pada abad ke-19. Penggunaan cantus firmus dalam setiap gerakan dianggap sebagai cara yang ideal untuk mencapai hal ini. Selain itu, pelindung institusi dan pribadi pada masa itu seringkali memesan pengaturan ordinaris missa untuk acara-acara atau layanan devosi tertentu. Pemilihan nyanyian atau lagu sekuler sebagai cantus firmus dapat merujuk kepada santo pelindung, institusi, keluarga, individu, atau acara tertentu yang menjadi tujuan dari misa tersebut. Dengan demikian, penggunaan cantus firmus dalam massa juga memiliki makna simbolis yang terkait dengan konteks sosial dan keagamaan pada saat itu. Massa cantus firmus adalah tradisi dalam musik masa lalu yang mungkin terkait dengan Ordo Bulu Emas sebagai asosiasi ksatria di istana Burgundi yang menggunakan lagu El Homme Armé sebagai simbol perang salib baru. Kesatuan musik dihasilkan dari penggunaan cantus firmus secara keseluruhan, tetapi variasi antar gerakan juga penting. Massa cantus firmus memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam musik liturgis, penyampaian makna melalui kiasan musikal, maupun sebagai karya yang dihargai oleh penikmat musik. Massa siklik menggantikan peran motet isoritmik dan menjadi genre paling bergengsi pada saat itu. Massa cantus firmus juga menunjukkan kemampuan komposer dalam mengolah materi pinjaman dengan berbagai cara. Secara keseluruhan, massa cantus firmus adalah genre musik yang kompleks, bergengsi, dan menjadi perhatian pada utama pada abad ke-15 dan abad ke-16. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan bersama dengan kelompok 3 tentang English Music. Saya akan mengulas sedikit bahwa di sejarah musik kita yang sekarang kita telah menikmati di masa yang sekarang, ternyata melalui berbagai macam periode-periode sebelumnya, terutama dengan materi yang terbahas dan kita bedah pada kesempatan kali ini, bisa dapat kita ambil sebuah materi baru, ilmu baru, bahwasanya di masa cantus firmus juga menunjukkan kemampuan bahwa masa itu genre musik yang paling kompleks dan bergengsi, serta menjadi perhatian utama di abad ke-15 dan abad ke-16 itu. Artinya, di abad ke-15 dan abad ke-16 itu, masa cantus firmus lah yang menjadi dominasi, dan rujukan yang akhirnya dengan rujukan tersebut bisa mengembangkan musik-musik itu sehingga terjadilah sebuah perkembangan di dunia musik. Mungkin begitu dari kami kelompok 3 di mata kuliah sejarah musik ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada seluruh audiensi yang melihat dan menyaksikan video ini. Saya Sony Apandi.
Saya Iksan Wijaya. Saya Rama Kuren Abdurrahman. Saya Suri Prasetyo. Pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.